Bismillahirrahmanirrahim. Terus niki napa? Gaya Basul Masail mawon. Terus masalah tolak itu wilayahnya Zaud. Nah, pengganti tolak itu khulu. Kalau di Indonesia itu rafa. Jadi kalau yang komplain itu perempuan, misalnya yang lanang, yang lelaki itu mengecewakan, kalau pun pesan tentang Mas Edi bahwa musyawarah yang di ngomongin itu Mas Pati Kidul. Nah, wilayah Pati Kidul nih diusahakan Basul Masail sing dadi solusi. Belum ada di Mangkelowong Pati, dedaman di saiki. Niki cerita di Mangkelowong Pati tapi ya ora sampean jelas. Tanggamu dan jelas. Nanti yang Pati soal tengen kulon itu jam 5:04 Mesurup Pak wae setan dorong Jawa Sandiolo. Kalau kan kiai nak Mesurup itu semua tasbih eling pangeran lah. Soan itu dia ganteng dia ganteng lah. Ini penting kata ganteng mereka enggak nak elek pegatan kan wajar sehingga cerita gak tangklet. Terus kalau ada orang bilang lasti bisa jadi bahasa Jawa lah, itu suara bujuku itu tolak ndak. Kamu sudah ndak istri saya, itu tolak ndak. Nah, terus kalau kan makanya ini kan sering terjadi, misalnya lelaki marah, itu suara bujuku. Sama dia oleh percaya, aku mau bahas masalahnya ya oleh ini bebas ya. Kalau harus takut, yang ngalamin itu sinten, yang ngalamin itu siapa? Sama kenal orangnya, kenal terus. Telepon, tak omongannya, mun betul usah. Kamu beberapa kali bilang betul usah. Akhirnya gua ngamuk. Sama mulai wae. Ini surup-surup wae setan namanya. Kalau itu betul Quran, maksudnya mesti mandi. Sampai mulai wae untuk orang ngamuk. Dengan cerita dia pulang suatu saat tanya lagi. Lalu saya tetap jawabnya gitu, orangnya siapa tak teleponnya. Nah maksudku loh, nak sampai jadi fakih betul. Telepon ini penting karena lasti bisa jadi itu kinayatut tolak. Maka kita bisa menjawab itu wakoat tolak amla itu nunggu konfirmasi sama ya lafidut tolak tadi yang melapatkan tolak tadi. Tapi dia tidak mau nelpon, padahal mau tidak mau menjawab ya benda itu terserah apa yang melafatkan tadi. Ternyata suatu saat dia tuh ngaku kalau itu dia. Aku sempat mangkel ini sepurane tenan, dasar orang Pati. Sajane keliru. Kayak mesti orang Pati ngono. Maksudnya lu yang bulat ya akeh, maksudnya. Bulat ya akeh iku ya akeh. Aku sing ra bulat ya nggih kata lah. Sing gitu ya rembang ya doa ini bab-babnya. Nah kalau itu semuanya kiai terjawab itu mamang. Singkat cerita tak cari-cari lagi. Ini kita termasuk baru kayak kitab I'anatul Talibin yang sampai jaluk sanad ya, gampang sekali karena misalnya ma'ruf lah. Mas Edi kalau ini Mas Rozak ini ngirian sendiri ya ini piri lami ya, kabeh muridnya Mbah Mun, sebagian besar kita muridnya Mbah Mun. Mbah Mun sing paling gampang ya, nanti ngaos Mbah Zubair paling ma'ruf itu diantaranya ngaos Mbah Fakih Mas Kumambang. Nah di Fakih ini dulu Rian bareng-bareng Mbah Hashim ngaos teng Mbah Mahfud Budi Termas teng Mekah ngaos ya. Islam Mbah Mahfud Termas niku beliau umur 15 tahun niku ngaos kalian Sayyid Abu Bakar Sato. Jadi yulazimuhu muddata khamsata asyara sanatan. Terus umur 15 tahun kila ngantos 20 tahun wa kila ngantos 29 tahun. Walhasil itu ngaos lami sekali. Sing disepakati ke 10 tahun nih. 10 tahun sampai alim. Jadi nak 10 tahun sampai goblok itu ada orang efek. Tambah goblok. Ini 10 tahun sampai alim. Nah, Mbah Mahfud niki orang yang mulazamah sama Sayyid Abu Bakar napa? Sato Soibul. Terus misalnya berarti kula Mas Edi sedanten lah, jenengan sedanten Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih, Mbah Mahfud
Sayyid Abi Bakar Noah Sato. Jadi jenengan itu tokoh Sabiah. Sampai nganggep Edi itu guru yang gak menguntungkan. Tapi untung aku ya, mereka ada salah. Ada kena kehilangan 1 juta loh. Ada lu melanggar 5 juta. Itu nak 5 lembar kan paling 5 lembar sekitar 5 juta. Aduh, berarti lu tenanan lu. Gua nak ambil ilmu tak hormati teman. Bukan main-main. Itu tenang aku ngomong juta. Yakin tak ada sampai itu. Aku nak ngomong. Saya ini malaikat ya sembrono. Bodoh ini dosa benar. Bodoh ini latihan dapat dosa. Bodoh ini tenang malah rapat itu. Saya sebagian. Nanti bodoh ini ramangkel. Iya, bodoh ini mbah. Ini kan ini sebagian. Di bodoh ini ramangkel. Bodoh ini latihan. Mangkel tenang kan. Itu arem-arem 1 juta kok ora kasil. Ya mbah mun wis ra butuh dhuwit 1 juta. Jadi cara bodoh ini wis tak kroso tenang ae. Mulane bojone sampean nek dijanjeni mantel, mergo bahagia iki dijanjeni bakso jebule ra di tukono mantel tenan. Nek bojo kula ora mantel yo jajane kulkas pirang-pirang akeh. Ora sida liyane akeh. Nek bojone iki dijanjeni ra sida mantel tenan. Nang omanane kok janji tok. Jadi ada bodoh ini wong mapan, mereka gampang nyepuro. Ke atine legowo. Baru tukaran bagi aja nak kiai mapan, gampang nyepuro. Nak orang mapan tukaran bagi kegiatan, wah ribet. Cara mapan kegiatan. Nah, tak terus nama lagi. Termasuk kinayah, niku kata-kata lasti bisa jadi. Ya, akhirnya boleh. Jadi dari kitab-kitab Fathul Mu'in, niku memang di antara yang dikatakan apa? Kinayah. Niku adalah kata-kata kamu itu tidak istri saya, itu kinayah. Artinya kinayah kalau dia niat itu tolak. Sama lagi ya, kalau dia itu niat itu tolak, maka yang menjadi tolak. Kalau niat bahwa perilaku kamu itu tidak perilaku seorang istri, maka itu termasuk kinayatut tolak. Nah sehingga ketika tadi cerita orang Pati tadi, tak tanya, lu itu orangnya siapa? Tak teleponnya, maksud saya tak teleponnya dengan tak telepon kan terkonfirmasi niatnya itu apa? Dia rakyat susu lagi ngaku liku kuya. Wah ribet. Nah, terus ini cerita problem tolak ya. Terus ada lagi khilaf masalah lafaz saroh atau siroh, lafaz-lafaz yang di kitab terkenal. Saya lagi lafaz-lafaz yang di kitab itu terkenal, tapi di level keseharian tidak terkenal. Terus ketiga masalah takkid. Ini kudu dimusyawarah takkid atau taksis atau menambah. Bahasa Arab itu ya agak angel. Misalnya kamu marah sama istri, bilang tolak tuki itu bisa 1, bisa 3. Karena kata tolak tuki kedua itu potensi takkid. Gue ngerti nak bojomu rodok kopok. Jangan kopok tenan menurut. Terus mangkau berulang. Maka pengulangan ini tidak insya'ut tolak tapi takkid. Takkid itu mentaukiti kata pertama. Itu bab-bab yang jenengan harus diskusikan, karena jangan kira itu tolak itu hanya di iqa'ut tolaknya saja, tapi jumlah tolak sendiri itu bisa tadi, karena bilang tolak tuki itu kan bisa niatnya semuanya insya'ut tolak, memang mewujudkan tolak berarti bain karena melafadzkan 3 tolak berapa? 3 kali. Tapi bisa saja dia melafadzkan kedua itu mergo ketok bojone rapate ngomongno. Misalnya kamu tolak tuki cek duweanan, cek dolanan. Tolak tuki itu cek duweanan. Ini kan bisa saja kamu isma mendengarkan dia supaya dengar, atau memang kamu sangking mangkele kurang seru tolak pisan pindho sama bensin seru itu kan tentu. Nah ini bisa juga diperdebatkan. Nah yang terakhir dari sekian yang harus sampai Fathul Masail itu masalah khulu atau rafa. Itu problem. Saya punya banyak cerita di Jogja, di kota-kota ya.
Sing lanang ku nakal. Ini cerita LSM ya, saya akan punya banyak kawan LSM. Banyak wong lanang itu sange nakale, nyun sewu tidak sekedar tidak nafakoi. Bahkan si istri yang Afifah tadi, kadang-kadang itu nyun sewu dikon nemoni wong lanang, dikon macam-macam lah. Itu kan menyiksa betul. Makanya babul khul'i itu harus kita buka selebar-lebarnya untuk jenis kasus seperti ini. Dulu di antara yang ngaji saya itu cucu Mbah Zubair, namanya Gus Ahyad. Banyaklah cucu Mbah Zubair yang sering diskusi sama saya. Tak peseni supaya membuka kitabul khul'i seluas-luasnya. Dan supaya hakim, saya juga sering pesan ke hakim agama, supaya di bab-bab seperti ini dipermudah talaknya. Karena kan kasihan kan. Saya juga pernah nangani perempuan yang ingin tobat dari bojone bandar narkoba, yang dia tugasnya disuruh ngedarkan apa? Narkoba. Jadi ini kan masalah-masalah yang dulu fikih itu nggak bayangkan ada orang nakal. Karena kali sampean kan paling banter gak nafakoi. Luwih para menar, para warisane mertua. Itu kan nakal-nakal ringan lah, masih manusiawi lah. Mungkin rantuk warisan ya sapa, masih ya nakal tapi masih bisa dibela lah. Maksudnya dianggap yang normal lah. Kalau ngelasem mau manggil padi, kalau ngomong gak ada yang wedok itu cara fikih masalah kan. Maksudnya kan hari jalu kalau munalan nisa, tapi jawabnya dibutuhkan Gus ya. Itu gak jawaban khilaf. Khilaf itu khilaf ngakali hukum lah. Dan salah nono gunanya juga kumpulan fatul mu'in terus dedine ngene iki. Butuh tak politik gitu. Nah, karena kalau gitu kita tidak membuka babul khul'i, karena perempuan ini sudah tidak punya otoritas menceraikan. Jadi saya mohon sama Mas Edi, Mas Weda, semua tadi yang ngaji, Kang Imron, semuanya lah. Perempuan ini kadang tidak punya hak talak, dan kadang dia korban. Tadi punya lelaki yang sayyul khuluq, ya sayyul khuluq, dan bahkan pada titik sampai sing istri suruh ngedarkan apa? Narkoba, atau disuruh menjamu lelaki. Kalau dia Afifah kan tersiksa betul. Nah ini kita harus buka babul khul'i seluas-luasnya. Dan kita sebagai orang Indonesia, karena itu wilayahnya nanti di hakim, kita itu mendorong hakim-hakim agama ini mempermudah tolak. Kan kasihan. Bayangkan kalau itu anak jenengan, putri jenengan punya suami yang enggak bener, dirabekno wong saleh cek bojone wong ora dirabekno. Keterkungkungannya itu bukan ekonomi. Kalau ekonomi dunia sepele lah, ini urusannya hukum. Itu yang ekstrim. Misalnya yang agak ada ekstrim, ya betul hanya disuruh menjajakan barang atau apa di pasar masih normal. Tapi keluarga dimuru'ah, jadi jenis untuk orang awam nggak masalah, tapi untuk jenis di muru'ah itu masalah dari keluarga yang gawil muru'at. Misalnya butuh kiai, tangan anak kiai, terus dia wong lanang sing nyun sewu untuk rentene, terus kon nari bang didel ning pasar, itu kan ya sakit. Nah, hal seperti ini saya memang sengaja nih bongkar ya jenengan. Saya itu sinau fikih terbesar, terbanyak dan terbesar paling dahsyat itu bab khulu di MUN. Saya sering musyawarah sama Besofur, sama putra-putrane Mbah Mun sampai era cucu-cucu Mbah Zubair yang lain. Karena bab khulu ini setelah hak perempuan tadi itu harus kita jaga, itu memang kasihan tadi. Ya, jadi saya mohon nanti di beberapa basul masail yang ringan saja lah, yang di pati itu bab khulu itu diperluas. Karena bandingannya gini, saya punya kitab fiqhun nikah namanya. Itu mengadopsi mazhab macam-macam. Alasannya, jika nikah itu bandingannya sifah, maka kita harus membuka pintu seluas-luasnya meskipun tahu dhaif untuk membuka pintu nikah. Kalau bandingannya sifah, bandingannya zina. Tapi kalau melihat kaidah yuhtatu fil abdo malah yuhtatu fil ghiriha, kalau urusan menghalalkan yang satu itu harus ikhtiyat ikhtiyatnya. Yang ketentuan ikhtiyat itu hati-hati tidak diterapkan ke ketentuan yang lain. Jadi dalam bahasa fikih masyhur yuhtatu fil abdo malah yuhtatu fil ghiriha, bahwa masalah buduk, masalah barangnya perempuan itu untuk menjadi halal itu hukumnya dibuat sedemikian ekstrim
berbanding ketentuan-ketentuan yang lain, sehingga harus ada wali, ada syahid, walinya juga harus adil, syahidnya adil, gini-gini. Tapi itu memakan dua masalah. Cara bahasa Inggris itu besok bermata dua. Kalau terlalu syarat ini ketat, jangan-jangan malah terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi nanti dagangnya tidak sah. Jadi akhirnya ulama berdebat, yang satu suka ikhtiar, tapi itu resikonya kalau nggak terpenuhi malah nikah ini tidak sah. Makanya di MUN diterangkan, nggak usahlah wali disyaratkan adil, nggak usahlah saya disyaratkan adil. Sementing nikah itu di depan umum. Dan zaman Nabi Sugeng itu nak ngendikan alinu hadan nikah. Yang penting nikah itu dimaklumatkan. Makanya kata Imam Malik, nikah itu tidak perlu saksi, tapi butuh iklan. Jadi sebenarnya sama madzhab Malik dan Syafi'i. Syafi'i mengatakan saksi, saksi juga bukti iklan, dimaklumatkan. Imam Malik tidak mensyaratkan saksi, tapi mensyaratkan iklan. Kaliannya dilakukan di depan apa? Umum. Tapi lagi-lagi pertanyaannya gini, sekarang yang banyak jadi korban itu perempuan. Sementara dia tidak punya wilayah apa? Tolak. Nah, maka kita sebagai kiai harus mendorong supaya gimana hak fasah itu, ya hak apa, fasah atau hulu atau apalah, atau rafa itu dipermudah. Ya, saya beri beberapa contoh yang bab fashun nikah. Ini saya baca di kitab Tauseh halaman 358. Sampai dengarin aja ini, tapi ini Sarah Mu'in sama. Jadi Fathul Mu'in itu nulisnya di Fashun Nikah itu luas sekali. Sampai diantaranya itu begini, saya baca aja sampai dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang masalah nafkah, perempuan terlantar tidak dapat nafkah dari apa? Suaminya. Wana qala terus wa qala fi akhiri wa afta fi ma qala jamun mutaakhiril Yaman wa qala al-alama al-muhaqqiq at-Tambadawi fi fatawihi walladzi nakhtaruhu tab'an a'immatil muhaqqiqin annahu idza lam yakun lahu malun kama sabaqa laha al-fasxu. Jadi sekedar sing lanang kere ra iso diarep arep niku mun asal fasa. Jadi bojone Mas Edin mun asal fasa. Mulane kalau mikir butuh kunci mobil ngene. Mergo sekali lam yakun lahu malun niku laha al-fasxu. Wa in kana ghairul madhhab khilafahu liqouli ta'ala wa ma ja'ala alim fiddin min haras. Terus li anna madarul fasxi alal idrar wa la syakka anna ad-darar mawjudun fiha idza lam yumkin al-wusul ila nafaqah. Jadi kalau perempuan itu boleh boleh fasxu hanya karena at-tadarrur bin nafaqah. Kayak apa kalau dia tersiksa karena ngedarkan apa? Narkoba. Ya, saya ulang lagi ya, sekedar tersiksa karena apa? Nafkah nggak lancar, itu saja boleh fasakh. Apalagi ini tadarrur, merasa sakit karena yang lanang itu nakal. Nah dulu imam-imam dulu kan nggak bayangkan kenakalan lelaki itu sampai seperti itu. Jadi contohnya mau lali nafkoi, contohnya mau nyentak. Sudah mati roh. Jadi ini kan ya kata beliau terus diteruskan. Iksirul fasqi huwa tadarrurul mar'ah wa huwa mawjudun la siyama ma'i sariha fa yakunu ta'duru sulal faqahu muhmal saninta. Jadi walhasil temriki niku terus kama fi fatawi Sayyidi al-Alama as-Sayyid Abdullah bin Umar al-Alawi al-Khadrami annahu yajuzu fassu zawja an-nikah min zawjiha hadar al-khoba bitis'ati syurutin isaruhu bi aqallin nafaqah. Jadi isaruhu bi aqallin nafaqah saja sudah boleh apa? Fassu. Tapi saya baca ini tidak dalam rangka mendorong fassu yang karena nafaqah. Biasanya orang Jawa itu relatif bagus lah. Nanti bojo melarat itu udah biasa. Karena di ini sana yang melarat, bayi melarat jadi agak imun, agak kebal ya. Terus dari awal ya ngerti nak keluarganya sing lanang itu melarat. Jadi apa toleransi sesama miskin itu kuat sekali lah. Tapi ini kan masalahnya ini solihatun tahta fasikin ya, solihah tahta
apa? Fasik. Maka kita harus nyari solusi semudah mungkin bisa fashu, dan kita harus mendorong hakim-hakim itu mempermudah apa? Fashu. Kalau dalam konteks yang tadi sampai nyun sewu, saya itu sampai pernah nangis loh. Ada perempuan solikah itu cerita dulu ya baik-baik saja, terus sekarang misalnya saya itu disuruh ngedarkan narkoba misalnya, itu kan kasihan kalau mau diberi hak tolak tidak mungkin kan, karena Islam tidak memberi hak tolak pada apa? Nah maksud saya jamaah ngaji Fathul Mu'in ini seringlah diskusi itu. Nah kitab paling lengkap tentang Fashun Nikah itu termasuk kitab Tarsyihul Mustafidin. Ini dikarang oleh Sayyid Alawi bin Ahmad Asgaf. Ini juga muridnya Sayyid Ahmad Zaini Tahlan. Jadi karena dulu Sayyid Zaini Tahlan itu suka baca kitab Mu'in, terus murid-muridnya itu Donakriri, yang Abi Bakar Sato jadi kitab I'anatul Talibin, yang Sayyid siapa ini tadi itu Alawi bin Ahmad Asgaf itu jadi kitab Tarsyih. Ini sama-sama kitab yang luar biasa. Saya dua-duanya tak pelajari. Jadi kamu itu jangan hanya debat tentang lafaz-lafaz yang tidak penting, karena itu kadang tidak kultur kita, tapi cari yang ada di kultur kita. Wong Indonesia itu namun sekolah namulai yang mbokmu itu meskipun di kitab-kitab itu kinayatan ditolak, kalau di Indonesia itu enggak. Berkorok bujune sepetan soalnya kan mulai sih. Nak mulai kok nak kangen nih berkorok sepetan. Tapi kalau kue suara bujuku itu kalimat yang terulang-ulang, nah itu diperdebatkan itu termasuk kinayah apa enggak? Makanya tadi kembali ke orang Pati tadi. Aku tak takut ya ini tiangnya sinten sampai kenal ya. Gak ada nomornya ya, gak ada. Kita udah dibodohin orang Pati, ya rada mangkel lah begini. Lalu orang Pati itu saling ibu. Tapi dia kafarah kabeh. Orang Pati ngaji dia tak eleng dia kafarah kabeh. Sampai kenal tiangnya ya kenal terus. Yang dia telepon, kalau tak ngomong, buatan usah terus. Ini buatan usah malah. Buatan ini kaki kulo penting, buatan usah. Gak mau sampai dulu orang rasanya di wong alim. Setelah itu diputuskan kinayah, wong butuh ora niate wong iku. Jadi tak takok ini ate iku piye. Wah, sekarang kalau ketok ngamuk, susu. Tenan, iki surup-surup wae. Kalau sak ngawur-ngawur kulo nggo Quran. Aku sekali ngamuk sampean tok laknat dunya akhirat. Mboten Gusti kulo. Salah kok, sampean niat itu lho. Mboten Gus, bojo kula niku nggih sik seneng kula sik seneng. Ya sudah selesai kan, memang di kinayah itu butuh niat. Nah, ngomong perlu. Isin lah, nyeritakno masalah itu sendiri mubang seakan-akan wong liya. Iku wis mati ora-ora pati pendatang. Kriminal. Ya jadi saya mohon lah itu apa lafaz-lafaz yang kinayah itu. Jadi kalau apa bab fashu itu ada nanti di Mu'in, ya ada kitabul fashi, tapi cari di sarah-sarah. Itu nanti kita bisa pakai mafhum awlawiyah. Awlawiyah itu jika boleh fashu hanya untuk urusan nafkah dan itu amrun dunyawiyun, hanya urusan apa? Dunya, apalagi urusan nyun sewu sampai kon ngelayani lelaki atau kon jual apa? Narkoba. Ngelayani itu tidak harus sampai zina loh. Tapi orang-orang fasik itu kan nemen kan. Misalnya istrinya disuruh ngedarkan narkoba bersama lelaki lain yang notabene juga preman. Kan gak kebayang perjalanan malam 2 hari 3 hari misalnya ngedarkan narkoba dengan lelaki yang tidak mahram, dan itu orang fasik lagi kayak apa perasaan si Afifah ini perempuan yang terhormat itu enggak kebayang kan. Tapi kalau di hukum modern di Nyuwun Sewu dikon jadi pramugari terus di tempat-tempat yang secara umum itu orang masih yakin itu terhormat kan, masih kita ada selonggar itu lah memberi apa asal, karena di pesawat itu perempuan juga apa banyak, terus punya kultur apa itu menghormati hak-hak perempuan, karena orang modern juga itu kan relatif baik apa, terus bawaannya juga selalu di depan apa umum karena komunitas. Kalau tidak semua itu kan bawaannya kan sendiri, masa tidak narkoba berani tampil. Bayangkan kalau itu hadhil afifah, paham ya? Pergi kemana-mana dengan menjauh lelaki preman yang tidak mahramnya, tidak
suami. Kemudian kamu tidak memberi hak nafkah, pas. Nah, dari itu